Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang hari akhir. Menurut istilah, hari akhir adalah hari hancurnya alam semesta secara total, termasuk isinya dan berakhirnya kehidupan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada hari akhir adalah percaya dengan penuh keyakinan bahwa hari akhir itu ada dan akan terjadi, serta adanya kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Tanpa beriman kepada hari kiamat, iman seseorang tidak akan diterima. Oleh karena itu, keimanan kepada hari kiamat sama halnya pentingnya dengan keimanan kepada Allah dan rukun iman yang lain. Kenapa sih kita harus mempelajari ini? Nah, adapun untuk fungsi beriman kepada hari akhir diantaranya, silahkan simak penjelasan berikut. Adapun dalil nakli tentang hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 1-2, yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang amat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kemudian juga di surah Al-Waqiah ayat 1-6, surah Al-Qiyamah ayat 6-10. Selanjutnya, kita akan membahas pembagian hari akhir menurut Al-Quran. Jadi, dibedakan atas dua bagian. Pertama, kiamat sugra. Kiamat sugra adalah kiamat kecil yang terjadi pada sebagian makhluk atau alam. Kiamat jenis ini sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa contohnya adalah kematian. Nah, kita tidak asing lagi bukan dengan kematian. Setiap harinya mungkin kita selalu mendengar kabar duka. Ternyata ini termasuk ke dalam bagian dari kiamat sugra. Yang kedua, maraknya terjadi pembunuhan. Contoh ini juga hampir tiap hari kita mendengarnya di berita. Kalian pernah merasakan? Padahal kemarin tahun 2021, kok sudah mau tahun 2022 lagi? Nah, waktu yang terasa singkat ini ternyata masuk sebagai contoh kiamat sugra, di mana semua terasa cepat dari hari ke hari. Pada bagian kedua, kiamat kubra. Kata kubra berasal dari bahasa Arab yang artinya besar. Dengan kata lain, kiamat kubra bisa diartikan sebagai kiamat besar. Dalam hal ini, kiamat kubra berarti hancurnya alam semesta yang mengakibatkan kemusnahan atau kebinasaan pada manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Contohnya adalah terbitnya matahari dari barat, hancurnya Ka'bah, dan munculnya Dajjal. Nah, jika tanda-tanda ini terjadi, sudah dipastikan sebentar lagi dunia ini akan hancur. Jadi, bagaimana? Jika iya, kalian bisa tuliskan contoh lain yang belum disebutkan dalam video ini di kolom komentar. Sekarang, kita akan membahas periode hari akhir. Pertama, kita akan membahas Yaumul Barzah. Di tahap ini, manusia akan ditanyai malaikat Munkar Nakir tentang seluruh perbuatannya di dunia. Selanjutnya, manusia menunggu hingga hari kebangkitan. Kedua, Yaumul Ba'ats. Pada tahap ini, seluruh manusia dibangkitkan kembali menuju padang mahsyar.
Kebangkitan manusia pertama hingga paling akhir terjadi usai malaikat Israel meniup sangkakala yang kedua. Ketiga, Yaumul Hasyr atau alam mahsyar. Pada tahap ini, manusia selanjutnya dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruh manusia akan menerima catatan amalnya secara rinci tanpa kecuali. Keempat, Yaumul Hisab. Kondisi manusia pada hari itu tergantung pada amal perbuatannya selama di dunia. Bagi mereka yang selama di dunia terbiasa melakukan amal baik dan ibadah, mereka akan merasakan bahwa perhitungan itu amat mudah dan cepat. Kelima, Yaumul Mizan, timbangan. Pada tahap ini, manusia akan menerima hasil timbangan seluruh perbuatannya selama di dunia. Semua akan ditimbang mulai dari yang terkecil hingga paling besar tanpa ada yang luput. Keenam, Yaumul Jaza. Di tahap paling akhir ini, manusia akan menerima balasan atas segala amal perbuatannya. Balasan diberikan sesuai porsi tanpa ada yang luput. Jadi itulah penjelasan mengenai keenam periode hari akhir. Saat ini, untuk kita manusia yang masih hidup, masih berada di dunia, suatu saat kita semua akan melewati tahap-tahapan tersebut. Semua akan dapat giliran. Tinggal bagaimana diri kita bisa mempersiapkan diri untuk bisa melewati tahapan-tahapan tersebut. Jadi, kemanakah kita nanti? Ke surga atau ke neraka? Allahu alam. Semua yang bisa menjawab itu hanyalah pribadi kita. Bagaimana sekarang kita mempersiapkannya? Apakah amalan kita semua nantinya mampu mengantarkan kita ke surganya Allah? Semoga baik itu saya dan kalian semua bisa berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga materi pembelajaran kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.